Debbie melangkah keluar dari penjara dengan wajah tenang, seolah dunia sudah ia petakan sejak lama. Bertahun-tahun di balik jeruji tidak membuatnya berhenti, justru memberinya waktu untuk menyusun rencana yang nyaris sempurna. Hal pertama yang ia lakukan adalah menemui sahabat lamanya, Lou. Tanpa banyak basa-basi, Debbie mengungkapkan idenya, sebuah pencurian besar di acara paling eksklusif di New York, Met Gala. Targetnya bukan barang biasa. Sebuah kalung legendaris dari Cartier, bernama Toussaint, berkilau, mahal, dan dijaga dengan sistem keamanan yang nyaris tak tertembus. Lou hanya tersenyum kecil. Ia tahu, jika Debbie sudah memikirkan sesuatu selama bertahun-tahun, maka itu bukan rencana yang bisa dianggap remeh. Satu persatu, mereka mulai membangun tim. Ada Rose Whale, desainer eksentrik yang hidupnya hampir berantakan, tetapi punya akses ke dunia fashion elite. Ada Nina Ball, hacker jenius yang bisa membutakan kamera keamanan. Tammy, mantan kriminal yang kini hidup normal, kembali ditarik masuk untuk mengatur logistik. Amita, ahli perhiasan yang mampu membongkar benda berharga dalam hitungan menit. Dan Constance, pencopet dengan tangan secepat kilat. Namun, setiap rencana hebat selalu butuh panggung. Dan panggung itu adalah Met Gala. Untuk mendekati kalung tersebut, mereka memilih seorang aktris terkenal, Daphne Kluger. Ia glamor, sering menjadi pusat perhatian, dan, menurut Debbie, cukup mudah dimanipulasi. Rose berhasil meyakinkan Daphne untuk mengenakan kalung Toussaint di acara tersebut. Dari luar, semuanya terlihat seperti kerja sama biasa antara desainer dan selebriti. Padahal, itu adalah pintu masuk menuju pencurian besar. Malam Met Gala pun tiba. Lampu berkilau, kamera berpendar, dan para tamu elit berjalan di karpet merah tanpa menyadari bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sebuah permainan besar. Di tengah keramaian itu, tim Debbie bergerak dengan presisi. Constance mendekat, tangannya bekerja cepat dan halus. Dalam sekejap, kalung Toussaint terlepas dari leher Daphne, tanpa disadari siapapun. Kalung itu segera dibawa ke kamar mandi. Di sana, Amita dengan cekatan memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Batu-batu berharga dipisahkan, sementara replika disiapkan untuk menipu sistem. Semuanya berjalan mulus. Terlalu mulus. Namun, di balik keberhasilan itu, tersembunyi lapisan rencana lain. Kalung Toussaint ternyata bukan satu-satunya target. Di saat semua perhatian tertuju pada satu pencurian besar, anggota tim lain diam-diam mengambil perhiasan dari tamu-tamu kaya di sekitar mereka. Tanpa disadari siapapun, pencurian kecil terjadi di mana-mana, dan nilainya jauh melampaui kalung itu sendiri. Ini bukan sekadar pencurian. Ini adalah ilusi besar. Dan Debbie belum selesai. Di sudut lain, seorang pria bernama Claude Baker hadir tanpa mengetahui nasib apa yang menantinya. Ia adalah mantan kekasih Debbie, orang yang dulu mengkhianatinya hingga ia harus mendekam di penjara. Kali ini, Debbie membalas dengan cara yang lebih elegan. Semua bukti diarahkan ke Claude. Kehadirannya dimanfaatkan, jejaknya dimanipulasi, dan perlahan ia berubah dari tamu menjadi tersangka. Saat polisi mulai menyelidiki, semua jalan mengarah padanya. Claude jatuh tepat ke dalam perangkap yang telah disiapkan sejak awal. Namun kejutan belum berakhir. Daphne, yang awalnya dianggap sekadar pion, ternyata lebih cerdas dari yang diduga. Ia menyadari bahwa dirinya telah dijadikan bagian dari rencana besar. Alih-alih marah, ia justru tertarik. Dengan tenang, ia mendekati Debbie dan meminta satu hal, ikut serta. Dan Debbie, yang selalu menghargai keberanian, mengabulkannya. Daphne bukan lagi korban. Ia menjadi bagian dari permainan. Pada akhirnya, polisi tidak pernah benar-benar menemukan kebenaran. Kalung itu hilang, bukti mengarah ke Claude, dan para pelaku sebenarnya menghilang begitu saja ke dalam kehidupan baru mereka. Lebih kaya, lebih bebas, dan tanpa jejak. Debbie berdiri di depan makam kakaknya, diam sejenak. Tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan. Hanya kepuasan yang tenang. Rencananya berhasil. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena setiap detail telah diperhitungkan. Dan seperti yang selalu ia yakini,
Pencurian terbaik adalah yang bahkan tidak disadari telah terjadi.